Setelah Filipina tidak berdaya atas klaim sepihak Cina terhadap Kepulauan Spratly atau yang telah diubah namanya menjadi Subic oleh Beijing, Filipina tampak seakan semakin terdesak sebab Cina selalu mengirim pasukan dan alutsista tempurnya ke wilayah tersebut dan melakukan latihan tempur sebagai daya gertakan terhadap beberapa negara di kawasan ASEAN, termasuk Filipina yang memilih mundur ketimbang harus melawan kekuatan militer Cina yang saat ini sudah terlanjur menguasai Kepulauan Spratly dengan melakukan pembangunan pangkalan militer. Pilihan Filipina untuk tidak menentang klaim sepihak Cina di wilayah tersebut secara militer dilakukan karena berbagai pertimbangan politis dan demi keamanan wilayah di kawasan Asia Tenggara. Walaupun Amerika Serikat menawarkan perpanjangan kontrak kerjasama di bidang pertahanan untuk merebut kembali Kepulauan Spratly dari Cina, namun Filipina akan tetap patuh pada hukum laut internasional atau UNCLOS tahun 1982. Namun, selain Filipina yang memiliki klaim tumpang tindih di wilayah Laut Cina Selatan, Malaysia juga memiliki klaim tumpang tindih dengan Cina di wilayah perbatasan antara kedua negara tersebut. Namun tampaknya Malaysia juga akan bernasib seperti Filipina, sebab Malaysia tidak memilih untuk beraliansi dengan Cina ataupun Amerika Serikat. Hal tersebut terlihat jelas ketika Malaysia memperingatkan rivalitas Amerika Serikat dan Cina terkait sengketa Laut Cina Selatan yang dapat memecah belah solidaritas ASEAN jika negara Asia Tenggara terlena dengan narasi dan tekanan dari kedua negara adidaya dalam konflik tersebut. Pernyataan tegas Malaysia itu telah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu Hismanuddin Hussein pada Rabu 5 Agustus kemarin berdasarkan kutipan media South China Morning Post. Namun, pernyataan tersebut muncul beberapa hari setelah Malaysia mengirimkan nota diplomatik yang tidak biasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nota singkat itu berisi penolakan atas klaim sepihak Cina terhadap sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan dengan klaim 9 garis imajiner. Selain itu, di dalam pernyataan surat nota protes tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia memiliki dua prioritas utama dalam merespon konflik di Laut Cina Selatan, yakni menghindari terlibat dalam persaingan politik antara Amerika Serikat dan Cina, serta menghindari sengketa maritim yang dapat memecah belah negara ASEAN jika salah satu negara di kawasan Asia Tenggara berpihak terhadap narasi dan tekanan kedua negara adidaya tersebut. Sehingga Malaysia menghindari untuk mengkritik langsung Amerika Serikat dan Cina dalam pidatonya tersebut. Namun, Malaysia menyatakan bahwa negara Asia Tenggara harus bersatu untuk bisa memaksimalkan pengaruh dalam menghadapi rivalitas Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan. Memang tidak bisa dipungkiri jika saat ini beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dihadapkan dengan kekuatan militer terbesar di dunia, sehingga negara-negara di kawasan ASEAN kerap kali menghimbau persatuan sebagai negara non-blok untuk secara efektif memaksimalkan kekuatan bersama negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, di dalam pernyataannya tersebut, Hismanuddin menegaskan bahwa Malaysia bukan satu-satunya negara di ASEAN yang terlibat dalam sengketa di Laut Cina Selatan. Sehingga untuk menghadapi Cina yang suka asal main caplok-caplokan di wilayah laut maritim negara di kawasan ASEAN, dibutuhkan bersatu dan tanpa berpihak terhadap Amerika Serikat yang menawarkan bantuan secara politik. Namun, selain Malaysia, tidak bisa dipungkiri jika Indonesia juga menjadi bagian dari konflik wilayah persengketaan terkait batas zona ekonomi eksklusif atau Nine Dash Line. Tentunya, Cina juga seringkali melakukan aksi provokasinya dengan berbagai cara. Misalkan saja, baru-baru ini media pemerintah Cina, yaitu Global Times, kembali menyentil Indonesia terkait penolakan klaim sepihak Beijing atas hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan.
Di dalam kutipan tersebut, media Global Times menganggap jika China telah memainkan banyak trik kecil atas sikapnya di wilayah yang juga diklaim oleh China dan dianggap sebagai zona ekonomi laut maritim China. Selain itu, Beijing juga menyebut jika misi tetap Indonesia untuk PBB telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB pada bulan Mei lalu yang menyatakan bahwa diplomat Indonesia telah mengingatkan kepada PBB klaim Beijing di Laut Natuna Utara tidak memiliki dasar hukum internasional dan melawan Konvensi PBB tahun 1982 tentang hukum laut atau UNCLOS. Sehingga posisi Indonesia terkait sengketa maritim Laut Cina Selatan adalah secara jelas jika semua persengketaan di Laut Cina Selatan harus diselesaikan sesuai dengan hukum internasional atau UNCLOS tahun 1982 yang telah disepakati bersama dengan 168 negara yang terdaftar sebagai bagian dari kesepakatan UNCLOS itu sendiri. Selain itu, China juga menganggap jika Indonesia mencoba menggunakan pernyataan agresif yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu Misael Pompeo tentang wilayah klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan pada 13 Juli lalu untuk membenarkan putusan yang dianggap oleh China sebagai putusan ilegal tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen dan untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di sekitar Kepulauan Natuna. Namun, jika kita melihat pernyataan media informasi Partai Komunis Cina tersebut, seakan merupakan bentuk pernyataan propaganda politiknya. Sebab menurut kutipan salah satu sumber media resmi Indonesia, menyatakan jika Cina sendiri telah meratifikasi dan mengakui hukum laut atau UNCLOS tahun 1982. Namun, tidak bisa dipungkiri jika pergerakan Beijing di wilayah Laut Cina Selatan saat ini membuat Filipina menyerah untuk melawan Cina karena merasa tidak sanggup untuk memperebutkan wilayah Laut Cina Selatan yang sudah terlanjur dikuasai oleh Cina dengan pembangunan pangkalan militer. Hal ini diungkapkan langsung oleh Presiden Filipina, yaitu Rodrigo Duterte, pada pidato tahunan negara Filipina. Di dalam pernyataan, Presiden Filipina mengungkapkan jika tidak memiliki pilihan lain selain menganggap sengketa Laut Cina Selatan saat ini sebagai isu diplomatik. Namun, yang membuat Indonesia harus semakin waspada terkait wilayah Laut Natuna Utara yang saat ini dianggap oleh Cina memiliki klaim tumpang tindih. Sebab menurut pernyataan pihak pemerintah Beijing, saat ini Cina mengklaim hampir semua Laut Cina Selatan berdasarkan apa yang disebut garis 9 putus-putus atau 9 dash line. Padahal secara letak geografis, klaim Cina tersebut tidak memiliki dasar hukum menurut UNCLOS tahun 1982.